Waktunya Mama bercerita. Wangbo belajar kedokteran. Wangbo saat berusia 13 tahun datang ke Luoyang bersama ayahnya. Kali ini dia benar-benar membuka matanya dan melihat banyak hal baru. Pemandangan yang indah di kota ini menarik perhatian Wangbo, membuatnya berjalan-jalan setiap hari. Melihat semua hal itu merasa asing dan ingin memahaminya. Pada suatu hari, Wangbo pergi ke Shijeko yang ada di Luoyang. Dia melihat sekelompok orang yang dikelilingi oleh seorang pria yang berambut putih dan tidak tahu mereka sedang melakukan apa. Wangbo buru-buru masuk ke kerumunan untuk melihat. Ternyata Pak Tua berambut putih itu sedang memeriksa denyut nadi pasien. Orang tua itu memejamkan mata dan tidak melihat wajah dan ekspresi pasien, tapi bisa secara akurat memberitahu kondisi pasien. Satu persatu pasien mengambil obat dari orang tua itu dan dengan perasaan puas pergi. Wangbo mendengarkan komentar orang-orang. Dokter Chow ini benar-benar hebat. Bisa secara akurat tahu kondisi setiap pasien. Seharian Dokter Chow kesana kesini sangat sibuk. Wangbo juga lupa makan dan menontonnya dengan serius panjang hari. Langit sudah gelap, semua pasien yang periksa sudah pergi. Dokter Chow baru sadar kalau di sebelahnya ada anak kecil. Setelah mengetahui anak kecil itu ingin belajar kedokteran kepadanya, dia mengelus kepala Wangbo dan berkata, "Pulanglah nak, belajar kedokteran bukanlah hal yang bisa dilakukan anak sepertimu. Kamu akan mengalami banyak kesulitan." Dokter Chow tidak mengambil hati ucapan Wangbo, karena Wangbo masih kecil, mungkin hanya asal bicara saja. Tetapi pada hari kedua, pagi-pagi sekali, Wangbo menunggu di tempat yang kemarin dia tidak hanya tidak pulang seharian, tetapi juga dengan serius melihat Dokter Chow yang sedang memeriksa pasien. Menanyakan ini, menanyakan itu, dan membantu Dokter Chow melakukan ini dan itu dengan sangat rajin. Sibuk berlarian tanpa henti. Selama setengah bulan Wangbo selalu menunggu Dokter Chow di tempat itu, membantunya dengan berbagai tugas dan semangat belajarnya tidak berkurang sama sekali. Akhirnya, pada suatu hari, dokter tua itu pergi ke rumah Wangbo. Dengan persetujuan ayah Wangbo, dia memutuskan untuk menerima murid kecil ini dan kemudian membawanya ke gunung untuk belajar kedokteran. Di pegunungan, dia harus mengumpulkan tumbuhan di siang hari, pergi ke puncak gunung, pergi hutan. Kadang-kadang dokter tua pergi jauh untuk mengumpulkan obat-obatan, tinggal di pohon besar atau di gua, dengan gunung sebagai rumah dan hewan liar sebagai sahabat. Tidak lagi mempedulikan makanan. Dokter Chow sama sekali tidak memiliki makanan khusus. Kemanapun dia pergi, di tempat itulah dia memetik beberapa buah dan sayuran liar dan dimasak di tempat. Setelah Wangbo tinggal di sini selama sebulan, dia merasa sesak di pegunungan. Wangbo yang memiliki kondisi kehidupan yang baik sejak kecil, menghadapi kehidupan seperti ini tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menyukai gaya hidup yang dekat dengan alam ini, dengan antusias belajar dari Dokter Chow. Di malam hari, Wangbo bersandar di dekat api kayu bakar, membaca buku kedokteran dengan serius, menghafal obat, sering membaca hingga larut malam. Wangbo tidak merasa lelah karena dia menyukai hal ini, jadi dia tidak merasa lelah. Kemudian Wangbo menjadi dokter terkenal di Tiongkok kuno. Sebagai bahan renungan, mempelajari suatu hal yang kita sukai, kita tidak akan merasa kesulitan, tetapi akan merasa bahagia. Anak-anak yang menganggap belajar itu menakutkan, pasti belum menemukan kegembiraan dalam belajar. Cerita diambil dari buku Belajar Tidak
menakutkan.